Pada dasarnya, keluarga merupakan harta yang sangat berharga yang dimiliki oleh seseorang ketika akad telah terucap. Pernikahan merupakan komitmen antara kedua belah pihak yang telah disisipkan janji untuk selalu bersama, baik suka maupun duka. Berbagi cerita, baik maupun buruk, dan berbagi dalam hal apapun. Karena sejatinya seseorang yang telah mengucapkan qabiltu, disitulah mereka telah terikat dalam satu ikatan yang sah, serta menjadi sebuah keluarga. Keluarga merupakan tempat yang indah untuk berbagi dalam hal apapun. Memiliki keluarga yang harmonis merupakan tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, rumah tangga sebagai unit terkecil dari susunan sekelompok masyarakat, serta merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan suatu negara. Dalam kekerasan tersebut bisa menimpa siapa saja, termasuk ibu, ayah, suami, istri, anak, hingga pembantu rumah tangganya. Namun, secara umum, pengertian KDRT lebih dipersempit. Artinya, sebagai penganiayaan suami terhadap istri, dan tidak bisa dipungkiri lagi kebanyakan korban KDRT adalah perempuan. Bentuk-bentuk KDRT ada apa aja sih? Pertama adalah kekerasan fisik. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ila akhir. Al-ayah, shadaqallahul azim. Yang pertama, memukul istri tanpa menasihatinya terlebih dahulu dan langsung pisah ranjang. Dalam pembahasan yang pertama, memukul tanpa menasihati itu dilarang dan tidak diperbolehkan oleh seorang suami terhadap istri. Karena jika seorang istri melakukan kesalahan, si suami harusnya dia menasihatinya terlebih dahulu, memeringatinya terlebih dahulu, atau bisa bicara dengan baik-baik tanpa langsung memukulnya. Dua, memukul karena faktor dendam. Mungkin dalam berumah tangga kita sering sekali melihat orang bertengkar, kita sering melihat orang beradu mulut, seperti itu ya. Namun jika kondisinya suami itu memukul seorang istri dengan faktor dendam, atau suami itu masih mengingat masa lalunya istri, yang ketiga adalah pukulan menyakitkan. Pukulan yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang suami terhadap istrinya itu tidak dibolehkan, karena pukulan yang dikehendaki dalam ayat tersebut adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan keras yang menyakitkan dan membuat istri merasa terancam dalam membangun rumah tangga tersebut. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Setelah kekerasan fisik, Islam juga turut melihat atau memperhatikan kekerasan dalam psikis. Seperti kisah Haulah bin Sa'labah, yang dimana beliau dicaci maki oleh suaminya yang bernama Aus bin Sami. Yang ketiga adalah kekerasan seksual. Dalam ranah perempuan, kekerasan seksual mempunyai dua arti. Yang pertama, kekerasan secara gender, dan yang kedua adalah kekerasan secara khusus. Yang terakhir adalah kekerasan ekonomi, yang dimana apabila seorang suami sama sekali dia tidak mengasihi nafkah, dia tidak mengasihi pemeliharaan, dalam artian dia itu tidak mengasih budget uang dalam bulanan,
tidak mengasih uang jajan kepada anaknya, dan mungkin uang belanja rumah kayak gitu. Nah, di sini tuh konteksnya suami itu tidak boleh seperti itu, karena itu adalah sudah kewajiban ya menurut hukum. Menurut hukum Islam, suami menafkahi seorang istri itu sudah kewajibannya. Perempuan adalah salah satu topik yang tidak akan lepas dari perbincangan dalam agama Islam, karena Islam sendiri sangat menghormati, sangat menjunjung tinggi martabat wanita. Lantas, bagaimana sih cara kita memperbaiki hubungan rumah tangga yang sedang KDRT? Satu strategi dalam membangun keluarga sakinah ialah ketika kita mengetahui kekurangan pasangan kita, namun kita tidak mencelanya. Serta sakinah itu bukanlah ketenangan, akan tetapi sakinah adalah ketenangan setelah hilangnya semua perselisihan. Bisa digambarkan seperti halnya daun yang ketika dia diterpa oleh angin, dia bergoyang. Namun ketika angin tersebut hilang, dia tenang dan terdiam. Oleh karenanya, dalam kita membangun sebuah rumah tangga, kita butuh sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan semoga semua orang yang menonton video ini bisa bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari video tersebut. Semoga kelak jika sudah berumah tangga, kalian mempunyai rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sampai jumpa.